Shalom Walkis terkasih. Semoga kalian senantiasa dalam penyertaan dan sukacita Tuhan ya. Nah, selamat datang di podcast Tim Doa yang bertemakan Statue Mode Off, Spirit Mode On. Aku Karunia bakal nemenin kalian hari ini bersama 4 teman aku. Aku Tina, aku Feby, Aku Revandi. dan aku Gaby. Oke guys, jadi kita bakal ngobrol bareng, santai tapi penuh makna soal gimana caranya kita mematikan statue alias talent cuek dan nyalain lagi spirit mode kita berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 19 dan Roma 12 ayat 2. Oke, mungkin kita langsung aja ke intinya ya. Nah, statue itu kan gaya setelan cuek yang nunjukin kalau kita tuh jadi acuh nggak acuh sama hal-hal di sekitar kita. Makanya, di tema kali ini kita bilang statue mode off karena kita mau keluar dari mental cuek itu, terutama kalau merembet dalam kehidupan rohani kita. Betul tuh yang dibilang Nia. Aku juga baru tahu nih statue ini dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain itu ya. Dimana ini banyak orang yang mau ikut-ikutan untuk cuek ke lingkungan sekitar mereka. Bahkan ini merembes ke kehidupan rohani mereka yang dimana ini mematikan dan membahayakan semangat kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita nggak hati-hati guys, ini akan memadamkan semangat rohani yang ada di dalam diri kita. Sebab kita memilih cuek ketimbang terbuka kepada Roh Kudus. Yap, betul banget tuh Feby. Nah, ngomongin soal statue rohani nih, kapan sih kalian itu sadar kalau kalian lagi ada di dalam fase statue rohani? Mungkin dari Tina boleh ceritain? Kalau dari aku ya, aku tuh baru nyadar aku kayak agak berkurang gitu sebagai rohani itu waktu awal ini sih gitu. Dulu sebelum aku kuliah, terus sebelum aku bikin mahasiswa di UPN ini, aku tuh punya waktu dengan Tuhan tuh khusus gitu. Jadi aku berdoa yang teratur, punya waktu kuliah yang teratur gitu. Tapi entah kenapa semenjak aku kuliah, semenjak aku sibuk dengan kegiatan-kegiatan keluargaku, justru itu tuh mulai berkurang gitu. Jadi itu tuh mulai berkurang gitu. Nah mungkin di situ kali ya aku mulai ngerasa ketika spiritku atau kebutuhan rohaniku ke Tuhan tuh berkurang. Aku pernah juga. Aku juga sewaktu aku mau melakukan saddu atau mendengarkan firman kan. Nah, udah di waktu yang siap, betul-betul siap, rasa malas dan godaan itu membuat aku kayak lebih baik nge-YouTube atau nge-TikTok gitu. Sementara di khotbah yang pernah aku dengar mengatakan dari kitab Roma 12 ayat 2 menegaskan kayak janganlah kamu serupa sama seperti dunia. Dan di situ aku udah planning, tapi planningnya itu kayak mendorong aku kayak malah semakin malas gitu loh. Oke. Sekarang mungkin kita perjelas lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 yang berkata, jangan padamkan roh, yang artinya jangan membiarkan aktivitas dunia itu, baik itu dari ngikutin tren, scroll medsos yang gak ada ujungnya, ataupun sibuk sama kuliah dan organisasi itu mematikan kehadiran spirit modenya kita gitu. Nah, mungkin kalau dari Gaby, gimana sih kamu ngerasain tanda kalau spirit mode kamu tuh lagi mulai menyala lagi gitu? Kalau aku sih kayak misalnya aku abis dari kuliah atau dari kegiatan lain di luar, terus pas aku balik ke kos, aku itu suka sengaja aku mau dengar lagu rohani gitu loh Kak. Kayak pas aku dengar lagu rohani terus aku sambil nyanyi-nyanyi juga, aku tuh ngerasa aku spiritku tuh jadi ke-recharge gitu. Jadi karena aku udah ngelakuin kegiatan lain yang di luar kegiatan rohaniku, jadi spirit aku kan yang sebelumnya agak lesu, setelah aku dengar lagu rohani lagi dan aku ditambah juga aku suka nontonin firman Tuhan yang ada di medsos, kan sekarang udah banyak ya. Nah itu spirit mode aku jadi on lagi. Widih, keren juga ya Gap caranya. Kayaknya aku bakal coba deh. Soalnya itu biasanya aku coba dengan teknik journaling. Jadi setiap malam setelah selesai beraktivitas itu, aku menulis 3 hal yang aku syukuri dan 1 hal yang aku minta sama Tuhan. Nah, semakin banyak aku menulis berkat Tuhan itu, semakin aku diingatkan sejauh mana Tuhan itu menuntun hidupku. Jadi ini menyalakan spirit mode on di hatiku. Bener banget. Kayaknya metode yang kalian sebutkan tadi bisa aku coba. Aku rencananya juga mau ikutin metode kalian deh. Asik, keren-keren banget ya. Nah, mungkin teman-teman dari kalian boleh nggak ngasih tips yang menurut kalian tuh paling efektif untuk kita dan juga teman-teman Walkis di rumah dan di kos bisa terapkan untuk hari ini, mereka bisa menyalakan spirit mode mereka kembali. Kalau tips dari aku bisa kasih saran buat pakai metode 15/45.
Nah, jadi 15 menit itu kita bisa pakai buat scrolling tuh, bisa scrolling TikTok, Instagram, maupun berita-berita lagi update gitu. Nah, 45 menitnya kita pakai buat ke Tuhan gitu. Jadi kita pakai buat doa, baca firman, ataupun diskusi rohani bareng teman-teman kita gitu. Nah, dengan menerapkan cara ini, kita tuh tetap bisa update akan dunia, tapi kita juga nggak ketinggalan nih sama Tuhan gitu. Karena Roma 12 ayat 2 mengatakan kita boleh update, tapi hati kita harus terus diperbarui oleh firman. Yes, kita juga bisa pilih salah satu partner atau teman dekat kita untuk bisa check-in setiap hari. Misalnya nih, kita untuk nelpon teman kita, udah berdoa belum hari ini, udah baca Alkitab belum hari ini. Nah, jadi ketika kita sudah mulai lemah, partner kita bisa menguatkan kita untuk bangkit lagi. Ini bisa membantu kita untuk melawan statue dalam kehidupan rohani kita. Nah iya, aku juga ngerekomendasiin buat kita tuh puasa konten negatif. Kayak Dalam sehari kita itu puasa dari nonton YouTube, TikTok, atau Twitter yang bikin kita tuh jadi gosip. Jadi kan kalau kita gosip kita malah jadi hate speech gitu kan. Nah, kita bisa ganti itu semua dengan kita dengerin podcast rohani kayak kita gini. Nah, kalau kita kayak gini kan, kita bisa, spirit kita tuh bisa jadi lebih fresh. Nah iya benar banget. Dari aku pribadi nyaranin juga untuk tipsnya itu gabung ke komunitas rohani, baik itu di komunitas rohani yang ada di gereja ataupun di lingkungan kampus kita. Karena menurut aku dalam kita mengikuti komunitas rohani, di situ kita bukan sekedar dilayani, tetapi kita belajar untuk melayani, dan juga kita lebih aktif untuk mengaktifkan spirit rohani kita. wadidaw, keren-keren banget nih tipsnya. Nah, satu pertanyaan lagi nih guys. Gimana sih cara yang bisa kita lakukan untuk kita tuh tetap bisa menikmati tren dunia, baik itu dari fashion, musik, update medsos, tanpa kehilangan spirit modenya kita? Saran dari aku itu filter niat kita aja sih. Jadi sebelum kita buka aplikasi itu, kita tanam di pikiran kita, ini membangun aku atau malah merusak kehidupan rohani. Kalau merusak itu menurutku skip aja. Terus kita juga bisa memfollow akun-akun kayak yang membangun, kayak akun renungan rohani, kreator rohani. Jadinya feed kita terisi dengan poin-poin rohani sekaligus insight yang kekinian. Oh iya, aku juga saranin supaya kita tuh nerapin no phone zone. Jadi semisal kita lagi makan malam nih, atau kita lagi kumpul keluarga gitu, HP itu ditaruh di ruang tamu terus di silent gitu. Nah, dengan cara ini kita tuh nggak terjebak di scroll-scroll itu aja gitu. Jadi kayak tanpa sadar kita tuh udah menghidupkan momen-momen kita dengan Tuhan, atau momen-momen kita dengan keluarga-keluarga terdekat kita gitu. Setuju banget sih. Sama aku punya saran satu lagi nih guys, kayak yang udah disinggung tadi, kita tuh bisa juga nerapin screen time limit. Kan di HP kita tuh ada ya, kita bisa nentuin nih kalau mau main sosmed ini kita batasin jadi cuman berapa jam aja, atau mungkin buat sehari kita cuman matokin kita cuman maksimal 4 jam sehari untuk buka-buka sosmed. Sisanya kita itu bisa pakai misal 10 menit buat baca Alkitab. Nah, dari 10 menit itu bisa aja kan jadi lebih, mungkin malah bisa jadi 30 menit karena kita udah memfokuskan diri. Nah, setelah itu karena kita udah memfokuskan diri, kita jadi bisa baca Alkitab dengan waktu yang khusus, terus spirit kita juga bisa lebih menyala lagi loh. Nah, jadi dengan cara screen time limit tadi, kita itu bisa membatasi kita nonton tren sama buat kita tetap dekat dengan Tuhan. Asik, dapet tips yang keren lagi nih. Nah, jadi gitu ya Walkies. Statue mode off berarti kita menolak mental cuek itu. Jangan sampai hati kita cuek pada Tuhan. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, jangan padamkan roh, dan jangan juga kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dalam Roma 12 ayat 2 sudah diingatkan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selain itu, tadi juga dari Gaby, dari Tina, dari Feby, dari Pandi juga udah ngasih tips-tips yang keren banget yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari metode 15/45, no phone zone, dan semuanya. Nah, sekarang dari teman-teman mungkin bisa kasih pesan singkat dong buat walkies di rumah. Mungkin boleh dimulai dari Tina. Kalau pesan dari aku, mulailah segala sesuatu dengan berdoa, terutama ketika kita
menjalani memulai hari maupun aktivitas-aktivitas kita yang lain. Jangan biarkan distraksi dunia itu memadamkan roh yang ada dalam diri kita. Nah, kalau pesan dariku, kita harus baik-baik pilih teman supaya kita dapat teman yang bisa bantu kita buat bangun spirit mode kita tadi. Jadi, setiap spirit kita itu lagi lengah, ada teman yang bisa ingetin kita buat tetap bangkit lagi. Kalau pesan dariku, kunci keberhasilan adalah konsistensi dari hal-hal yang kecil setiap harinya. Kayak mulai dari bikin jurnal ucapan syukur, baca satu ayat atau satu pasal setiap hari. It's simple but powerful. Kalau pesan dari aku, penting untuk kita ikut ke dalam komunitas kerohanian, baik itu di kampus, dimanapun, bahkan di gereja. Karena saat mood kita tidak baik, komunitas itu hadir untuk membangkitkan mood kita, terkhusus untuk mengaktifkan spirit rohanian kita, seperti itu. Amin. Terima kasih ya teman-teman untuk sharingnya kali ini. Dan gak terasa ya podcast kita udah selesai aja. Tapi semoga kita semuanya bisa termotivasi untuk mematikan statue kita dan menyalakan spirit mode kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.